Maka Dajjal ini kita masuk, ya, kita dah masuk bab tanda kiamat yang besar, ya. Masuk bab tanda kiamat yang besar. Kalau tidak habis malam ini, kita sambung minggu akan datang. Ini tanda-tanda kiamat ini termasuk dalam termasuk walaupun dia belum tapi dia adalah di antara pengetahuan yang ada kaitan dengan rukun iman, yaitu percaya pada hari kiamat. Ya, dia ada kaitan dengan keyakinan kita mempercayai hari kiamat, hari akhir, ya. Maka Dajjal ini, kata para ulama, Dajjal ini membawa fitnah, ujian yang berat, ya. Dajjal ini membawa fitnah, ujian yang sangat berat. Kenapa? Kerana ujian Allah Ta'ala menerusi makhluk yang bernama Dajjal ini adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakan kepada umat manusia yang beriman. Tidak ada ujian lain yang menyamainya, apakah lagi melebihinya. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ma baina khalqi Adam ila qiyami sa'ah amrun akbarun minad dajjal. Ya, kata Nabi, sejak Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian yang lebih dahsyat daripada Dajjal, akbaru minad dajjal. Oleh kerana itu, kesemua Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Kemudian Rasulullah bersabda, kita bacakan maksudnya, ya, kerana hadisnya panjang bahasa Arabnya. Artinya, sesungguhnya tidak ada suatu fitnah, yakni ujian Allah Ta'ala di atas muka bumi ini sejak ia menciptakan zuriat Nabi Adam AS sampai ke hari kiamat nanti, yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus seorang Nabi pun kecuali Nabi itu telah mengingatkan kaumnya akan ujian Dajjal ini. Saya, yakni Rasulullah, adalah Nabi yang terakhir sekali, dan kamu adalah juga umat yang terakhir sekali. Maka sudah pasti Dajjal itu akan keluar pada zaman kamu, kerana telah terbukti sampai ke zaman Nabi SAW bahawa Dajjal itu belum muncul. Seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, kata Rasulullah, seandainya ia keluar dan aku masih berada di kalangan kamu, maka akulah yang akan berhujjah dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Dan jikalau ia keluar selepas kematianku, maka kamulah semua bertanggungjawab untuk melawannya, dan Allah Ta'ala sebagai penolong kamu sekalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuan-tuan, kata Nabi, kalau Nabi ada ketika munculnya Dajjal itu, maka Nabi akan melawannya. Tapi Nabi sudah tidak ada. Nabi tidak ada. Yang ada kitalah sekarang ni. Maka sebab itu umat Islam di akhir zaman kena banyak merujuk kepada ulama. Sebab kita sudah tidak ada Nabi sebagai obor, ya, penyuluh. Maka para alim ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah sahajalah yang dapat memimpin umat Islam ini di akhir zaman. Kalau kita, tuan-tuan, kita lemah, ya, kita lemah, sungguh terus terang kita lemah. Ibadah kita pun sedikit, amal ibadah kita pun sedikit, ya. Baru ujian sedikit kita sudah melatah, baru ujian sedikit kita sudah tidak tahan, ya. Contoh baru-baru ini 2 tahun kita satu dunia menerima ujian penyakit COVID-19 pun sudah banyak yang mengeluh, yang tidak tahan, dikurung di rumah, tidak boleh solat berjamaah di masjid dan sebagainya. Payah pun sudah tidak tahan. Betapalah nanti kalau keluar satu fitnah yang amat dahsyat, yang mana setiap Nabi risau, bimbang, dan setiap Nabi memperingati umatnya. Rupa-rupanya Dajjal laknatullah itu muncul di zaman kita ini. Subhanallah. Apakah zaman kita ini belum akhir zaman? Apakah kita sekarang belum berada di akhir zaman, tuan-tuan? Kita sudah berada di akhir zaman, kerana Nabi adalah Nabi akhir zaman dan kita adalah umat di akhir zaman. Maka kita akan menempuh. Sebab itu kata para alim ulama, di akhir zaman ini kuatkan ibadah kita, kuatkan akidah kita, akidah yang benar, amal ibadah yang banyak. Yang amal ibadah itu akan menguatkan iman kita. Kerana Dajjal ini bukanlah sebarang makhluk,
yang dapat kita lawan one by one, ya. Kemudian sambung sikit lagi. Fitnah Dajjal atau ujian ini akan menggoncangkan keimanan seseorang. Oleh kerana itu janganlah ada di kalangan umat Islam, ya, janganlah ada di kalangan umat Islam berkata, saya tak apa, saya dapat melawan Dajjal. Jangan. Sekali-kali jangan ada yang berkata demikian. Jangan ada orang yang berani berkata demikian, kerana sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan keimanannya ketika berhadapan dengan Dajjal. Oleh kerana itu Rasulullah SAW telah mengajarkan kita supaya berlindung dengan Allah dan berlindung dengan Allah dari godaan Dajjal, seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam doa tahiyat akhir. Yang sunat doa itu kita baca setiap kali kita sembahyang. Nabi ada mengajar kita satu doa, yang mana doa ini kita baca ketika membaca tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir, yaitu sampai innaka la tukhliful mi'ad itu, ya, maka sambunglah doa ini. Nabi telah ajar ni, ya, dalam satu hadis yang sahih. Doa ini adalah Nabi ajar dalam satu hadis yang sahih. Kata Nabi, hendaklah kita berdoa dengan doa ini, sebab doa ini insya-Allah sekiranya Dajjal datang ketika itu, sedangkan kita mengamalkan doa ini, mudah-mudahan dengan izin Allah kita terhindar, isteri kita, anak-anak kita, keluarga kita semua terhindar daripada fitnah Dajjal. Doa itu apa dia? Kita berdoa ketika membaca tahiyat akhir saja. Kita baca di akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika membaca fil alamin innaka Hamidum Majid, maka sambung membaca doa ini. Doanya ialah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, doanya begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita ulang sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa api neraka Jahannam dan dari siksa kubur dan dari ujian kehidupan dan ujian setelah mati, dan juga aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini kita baca ni. Doa ini tuan-tuan, kalau kita hayati maknanya lengkap. Ya. Yang pertama, hadis ini mengatakan, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari siksa api neraka Jahannam. Kita berlindung, ya, dengan Allah, pada Allah daripada siksa api neraka Jahannam. Kita minta jauhkan. Kemudian kita berlindung pula daripada siksa kubur yang menakutkan. Kemudian dari ujian kehidupan dan ujian setelah mati. Ketika kita hidup ini kan banyak ujian, macam-macam ujian ketika hidup, macam-macam. Sakit itu satu ujian, tidak ada duit itu satu ujian, bergaduhnya hubungan suami istri satu ujian juga, orang fitnah kita, orang benci kita satu ujian. Macam-macam ujian ketika hidup. Dan begitu juga ujian setelah kita mati. Apa ujian setelah kita mati? Ketika berada di alam barzah itu, maka datanglah dua makhluk malaikat yang bertanya soalan demi soalan demi soalan kepada kita. Itu adalah satu ujian juga. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita terhindar daripada ujian hidup dan ujian setelah mati. Subhanallah. Ujian setelah mati ini lagi besar daripada ujian ketika hidup, kerana disebut di dalam kitab, kata para alim ulama, alam barzah itu lebih besar daripada alam dunia ini.
Jangan kita berkata, oh itu kubur sempit, dalam 7 kaki, lebar 3 kaki, itu kubur. Ini alam barzah, satu alam yang terhimpun roh-roh orang yang beriman, orang yang baik, orang yang saleh, yang mati beriman, mati baik, mati saleh, dan juga terkumpul, terhimpun roh orang-orang jahat yang kufur, yang murtad, yang kafir, yang fasik. 2 tempat di alam barzah. Kata para alim ulama berdasarkan hadis Nabi bahawa orang-orang beriman, mati soleh, mati baik ini akan dimasukkan rohnya ke Illiyin, tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling tinggi, tidak dicampurkan dengan roh-roh orang jahat. Roh orang yang beriman tidak dicampurkan rohnya dengan orang-orang jahat, tidak dicampur, dipisahkan. Orang yang jahat ini, orang yang mati jahat, mati kafir, mati kufur, mati tidak beriman, akan dimasukkan rohnya ke Sijjin, tempat yang paling bawah. Sedangkan kata para alim ulama, alam barzah ini adalah satu tempat penantian sebelum berlakunya kiamat kubra. Satu tempat penantian. Artinya roh-roh para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di alam barzah. Masih berada di alam barzah. Tempat penantian. Sebab itulah ibu ayah kita, nenek moyang kita yang telah meninggal dunia, dia sekarang berada di tempat penantian di alam barzah, memohon doa, memohon kiriman berupa doa, amal-amal soleh, sedekatun jariyah dan sebagainya untuk dikirim kepada arwah-arwah di alam barzah sana. Sekarang, kalau kita meninggal pun kita akan berada di sana. Orang-orang mati beriman, mati baik, mati soleh akan tempatnya cantik, indah. Orang-orang yang mati tidak beriman, kufur dan sebagainya, tempatnya tempat yang buruk, busuk dan sebagainya. Subhanallah. Ya. Kita sambung sedikit lagi. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi ini juga membawa arti peringatan terhadap umatnya supaya mereka berhati-hati kalau bertemu dengan Dajjal, dan supaya mereka memahami besarnya ujian Dajjal itu, sehingga perlu semua umat Islam untuk sentiasa meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala pada setiap kali sembahyang. Ya. Jadi kita bacalah doa ini, ya, kita amalkan, kita hafal, ya, doa ini. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada siksa api neraka Jahannam, selamat dari siksa kubur, selamat daripada ujian hidup dan ujian setelah mati, dan selamat daripada kejahatan fitnah Dajjal yang kita kuliahkan pada malam ini. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi pasal Dajjal ini. Ini baru mukaddimah Dajjal sahaja, belum huraian selanjutnya. Kita belum huraikan ciri-ciri Dajjal, siapa Dajjal, bagaimana tempatnya, di mana tinggalnya, bila dia datang. Kita belum huraikan. Malam ini cuma mukaddimah sedikit tentang Dajjal laknatullah, di antara tanda kiamat yang besar yang akan muncul di akhir zaman nanti. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauhkan dari fitnah ini. Jadi cukup setakat itu kuliah kita pada malam ini, ya. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan silap tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi